Nah, terus apa yang mempengaruhi entry mode tadi dan cara masuk? Ya, transport cost. Kalau kejauhan daripada kita ya bikin ekspor terus jauh, ya kita bikin saja joint venture di negara itu, produksi di situ. Jadi kita bisa mengurangi berapa cost. Yang kita kirim cuma bahan baku, lebih murah daripada barang jadi. Terutama pada minuman-minuman cair. Coca-Cola diproduksi di sini, ya, tidak diekspor begitu saja karena bulky. Ya, itu kalau kita bicara Coca-Cola, kita bicara ingredient utamanya adalah 1%. Ya, 99% lainnya terdiri dari air dan gula. Buat apa kita kirim jauh-jauh? Karena satu, ya, artinya satu, ya, artinya meter kubik beratnya adalah 1 kilo. Ya, jadi ngapain kita kirim air? Ya, dari dalam negeri juga begitu. Kita tidak usah kirim air dari Jakarta. Kita bikin saja pabrik Coca-Cola misalnya di Semarang. Airnya air lokal. Jadi kita kirim ingredientnya saja yang 1%. Gulanya kita beli lokal di Semarang. Begitu pula di Jawa Timur. Begitu pula nanti artinya di Makassar dan di Sumatera Utara dan juga di dekat Palembang kita bikin saja, ya, apa bottling plant di sana. Toh 99% air dan juga gula. Ya, daripada kita air dari Jakarta kirim Jawa Tengah, Jawa Timur, nggak ada gunanya, mahal sekali. Ya, jadi sebaiknya kita bikin, kalau transport cost tinggi, ya, kita bikin saja pabrik di daerah situ. Terus trade barriers. Pada zaman Soeharto, mobil-mobil tidak bisa diekspor, ya, secara lengkap seperti itu, build up. Jadi harus complete knockdown, di assembly, nah baru bisa lolos dari halangan hambatan Soeharto. Political risk, economic risk, cost, ya, terus strategi perusahaan. Nah, ini yang menentukan apakah kita entry mode-nya gampang. Pada hakikatnya, ya, kalau trade barriers tinggi, ya, kita lakukan local manufacturing. Seperti zaman Soeharto, mau tidak mau kita bikin local assembling. Mobil Toyota, Corolla, segala harus di-assembling lokal. Sebab kalau diekspor, ya, artinya build up tidak boleh. Sekarang bebas. Kita lihat sekarang misalnya Lamborghini, Ferrari, ya, artinya Bugatti, ya, Maserati, termasuk juga yang kita lihat sehari-hari, ya, Alphard dan sebagainya. Ya. Apalagi Rolls Royce itu kan semuanya hasil build up dari luar negeri, tidak dilarang sekarang. Ya, jadi kita lihat seperti itu. Jadi kita lihat modenya varies by situation. Situasi Soeharto, mau tidak mau trade barriers tinggi, jadi kita bikin local assembling. Makanya Corolla segala di assembling di sini, ya, Honda dan sebagainya. Ini pada ikat seperti itu. Nah, terus yang lain, which foreign market? Ya tadi seperti saya jelaskan tadi, foreign marketnya yang cocok sama kita. Favorable market, politically stable, ya, yang ini favorable market yang buat kita paling bagus. Politically stable, Amerika, Eropa, Jepang stabil secara politik. Have free market system, mereka semuanya free market. Amerika, Eropa, Jepang itu free market, bebas. Ya, relative low inflation rate, mereka juga low inflation, tidak boleh lebih dari 4%. Have low private sector debt, mereka juga jelas. Ya, dan yang penting mereka perlu makanan saya, karena makanan kaleng itu kalau diproduksi di Amerika costnya menjadi terlalu besar. Ya, artinya banyak sekali pegawai, karyawan, buruh yang harus digunakan. Ya, dan kemudian buruh ini mahal di Amerika. Jadi lebih baik beli dari saya lebih murah. Jadi less desirable market. Jelas yang berlawanan dengan di atas. Ya, politiknya tidak stabil. Ya, Afghanistan, Syria, nggak ada yang mau ke situ. Palestina, siapa yang mau? Ya, kita lihat di situ. Lebanon, itu juga nggak ada yang mau. Ya, Pakistan aja orang sudah nggak mau. Have mixed or common economy. Nah, kita tahu kan
mix ekonomi campuran, orang agak gerah gitu. Ya, apalagi combat ekonomi, ini hampir tidak ada lagi combat ekonomi ini, kecuali di ada kecil itu Kim Jong Un dan di mana itu di Kuba. Kuba itu sudah boleh habis, tinggal Kim Jong Un saja sendirian. Vietnam, China sudah tidak, mereka sudah masuk kepada ya market ekonomi. Kalau mix ekonomi atau ya artinya command ekonomi, mereka nggak mau masuk, susah sekali orang masuk itu. Ya. Atau yang banyak sekali berhutang keluar. Ya. Market are also more attractive ketika produk itu not widely available. Ya. Artinya belum banyak beredar. Atau beredar, ya, orang lain tidak bisa gampang-gampang tandingin. Kalau saya pasar ya, makanan kaleng itu hanya ditandingi oleh China. Misalnya mushroom saya ditandingi oleh China pasti. Kalau tuna saya ditandingi oleh Thailand. Ya, itu kita lihat pesaing-pesaingnya siapa. Kalau ada pertanyaan silakan. Nah selainnya timing of entry, kapan kita masuk? Ya, kalau kita bisa masuk lebih dulu lebih bagus. Ya, kita bisa mendapatkan suatu berkah, kita masuk duluan, kita jadi jawara pasar karena orang lain belum masuk. Ya, before order ya foreign masuk ke situ. Tapi juga ada bahayanya. Kalau kita salah kita gagal total. Ya. Nah, ada lagi late entry. Late entry masuk ketika market sebenarnya sudah rada saturated, ya, sudah jenuh. Itu bahaya. Karena sudah banyak pelanggan-pelanggan yang top-top di situ, ya, kita masuk juga harus berjuang lebih, ya, tidak mudah lagi. Why enter foreign market early? First mover advantage itu saya bilang. Ya. Aqua di Indonesia itu punya first mover. Ya. Pertama kali dipasarkan Aqua itu ya oleh saya tahun 1976. Saya menjadi general manager Aqua Golden Mississippi yang pertama. Saya pasarkan sampai sekarang kita masih lihat Aqua. Walaupun sudah 40 berapa tahun itu. Ya, karena tahun 2021. Walaupun banyak kompetitor. Ya, sekarang sudah banyak sekali. Ada Le Mineral dan sebagainya. Nah, saya tidak tahu. Tapi terakhir saya cek sebelum ada Le Mineral, yang market share Aqua itu masih sekitar 57%. Yang bertahan walaupun sudah 40-50 tahun itu. Itu keunggulan first mover advantage. Bahkan menjadi nama generik. Minta Aqua dong, satu dikasihnya yang lain, ya, misalnya tetap ya diminum juga. Walaupun dikasih air mineral, Le Mineral itu. Bukan Aqua. Karena nama Aqua sudah ya, artinya nama generik yang berlaku begitu. Tapi juga ada disadvantage karena ada pioneering cost. Untung kita berhasil Aqua. Kalau tidak, waduh, pabriknya mau dikembangkan, batal, bangkrut kita. Ya, jadi kita harus sangat hati-hati. Pioneering cost itu. Kita menjadi first mover. Banyak first mover akhirnya hancur. Kita lihat Kodak Film. Kodak Film sekarang tidak ada lagi. Ya, karena sudah gagal total. Orang sudah masuk ke era digital. Era digital sama sekali. Ya skalanya apa? Bergantung dari ya, kemauan kita. Besar kecilnya kita. Ya. Kalau kita besar, kita bisa katakanlah seperti Coca-Cola, kita langsung buka pabrik. Ya. Tapi kalau kita tidak besar, ya, kita kecil, kita baru skala kecil, seluruh perusahaan saya tidak mungkin bisa buka pabrik di mana-mana. Indofood saja tidak bisa buka. Jadi kita masuk skala paling kecil apa eksporting, itu yang saya lakukan. Ya, skalanya, strategi komitmen kita ialah kita hanya mampu mengekspor. Itu pun ada batasan, karena labelnya bukan label perusahaan saya. Ya, ketika saya bikin produk tadi buat saya ekspor, labelnya adalah label dari importir pembeli. Misalnya saya bikin mushroom, champignon, ya, saya pakai label dari pembeli importer itu, ya, yaitu Green Giant, ya, dari suatu perusahaan di Minnesota. Saya bisa ekspor
kurang lebih 30-40 ribu kontainer setiap tahun. Tapi hanya menggunakan label dari Green Giant tadi. Nah, terus saya juga ekspor ikan tuna, tapi menggunakan label adalah Vanchem Chicken of the Sea. Kalau kita pakai label perusahaan kita, berat, karena kita mesti pasang iklan, dan iklan itu mahal. Iklan promotion di Amerika, Masya Allah mahal, berat sekali. Ya, kita teruskan supaya kita bisa bagi-bagi hasil itu. Ya. Apakah ada right way? Ya, bagaimana caranya masuk yang benar, which market to enter, timing, scale? Tidak ada. Berdasarkan dari situasi aja. Ya, saya kebetulan masuk, saya mampu menjual ikan tuna dalam kaleng saya 1 tahun $200 juta. Tidak besar, tapi juga tidak terlalu kecil. Ya, untuk mushroom, terus green beans, asparagus yang ditanam di Dieng di Wonosobo, ya, saya bisa menjual ketika itu sekitar $50 juta, termasuk straw mushroom yang mushroom di daerah panas di Yogyakarta itu. Ya, jadi itu terjadi. Tidak ada kapan timing yang tepat, skala apa, kita sesuaikan. Saya tidak mampu mengiklankan. Jadi kalau saya punya brand juga percuma. Makanya saya ngalah. Kamu beli dari saya, nanti kamu boleh pakai brand kamu, label kamu. Ya, saya tidak bisa ngotot. Karena kalau saya tidak punya kemampuan, ngapain saya ngotot? Ya, lebih baik saya bisa jual lumayan, tapi pakai brand orang lain. Nah, ini firm enter, exporting, Turkey project, licensing tadi udah saya jelaskan. Licensing termasuk, ya, artinya franchising, sini juga sudah. Joint venture with the host country firm atau wholly owned subsidiary. Tadi semua itu sudah saya jelaskan. Kenapa kita choose exporting? Atraktif. Cost-nya tidak terlalu besar. Kita tidak perlu bikin local manufacturing di luar negeri. Ya, kita ekspornya dari sini. Ya. Exporting is unattractive. Ya, kenapa? Karena mungkin di sana bisa lower cost. Kita kehilangan peluang itu. Atau bisa terjadi high transport cost. Sudah hal Coca-Cola. Ya, kalau dia ekspor dari Atlanta, Georgia, waduh besar sekali biayanya. Karena air itu seperti saya bilang, 1 meter 1 kilo, 1 meter kubik 1 kilo. Ya, berat sekali. Apa 1 desimeter saya lupa. Tapi berat itu air itu. Ya, jadi kalau kita kirim misalnya Coca-Cola bertruk-truk dari Atlanta, Georgia ke Indonesia, berapa banyak biaya pelayarannya tuh, biaya freight cost-nya. Lebih baik dia bikin pabrik di sini, airnya air Indonesia, tinggal tambah gula. Dia hanya jual 1% ingredients Coca-Colanya. Ya, jadi kita lihat seperti itu. Ekspor jadi ada atraktif karena hal seperti itu. Nah, dari turnkey ini jarang sekali. Turnkey itu artinya kunci saat terakhir diserahkan kepada kita. Kita assign kontraktor, ya, dia yang mendesain segala macam, dia mencarikan mesin, dia beli mesin, kemudian dia coba pasang, semuanya dia serahkan. Pada saat terakhir, dia kasih kuncinya kepada kita, ini pabrik kamu sudah jadi. Ya, kamu coba trial run 2 bulan, jalan apa segala macam. Kalau ada komplain, kita kasih tahu pada kontraktor. Ini mesinnya geluduk-geluduk nggak bagus, ya, kontraktor wajib memperbaiki. Karena kita ada masa transisi, ya, pada saat terakhir mungkin 2 bulan. Kalau ada kekurangan-kekurangan, kita bisa komplain kepada kontraktor tadi. Kita tahan juga duitnya itu. Ya, kalau enggak ada kabur kontraktor. Kita tahan, nah, kalau ada komplain-komplain kita serahkan dia lanjutkan. Ya, ini turnkey namanya. Ya, kalau tapi tidak selalu turnkey itu atraktif. Karena biayanya mahal. Ya, kita mesti bayar dia cost plus. Lain misalnya beli mesin 100 juta, dia nanti charge lagi 10%, 110 juta. Itu konsekuensi kita. Ya, jadi tidak baik. Licensing juga atraktif karena itu. Ya, tapi pada kontrol yang terlalu ketat juga tidak enak. Franchising itu dikontrol ketat. Mulai dari bahan baku, kita mesti beli dari mereka. Ya, franchise itu. Kalau kita running, misalnya
katakanlah dulu, ya, sekarang Kentucky Fried Chicken, ya, mungkin mixnya itu, batternya itu, bahan rendamannya itu dibelinya dari Kentucky, mesti diimpor, ya, baru kita batter dip di situ, ya, dan kita lihat. Kalau kita misalnya juga masukkan minuman-minuman sendiri, pina colada, itu harus belinya dari sana. Walaupun kita lebih mampu bikin batter dip tadi lokal, kita tidak boleh. Ya, pada Starbucks juga begitu. Saya pernah coba coklat, karena saya tidak minum kopi, saya minta coklat manis, saya diabetes. Terus saya bilang, ada nggak coklat yang tawar, nanti saya kasih atau dicampur dengan gula diet. Oh nggak ada Pak, dia tidak boleh melanggar itu. Kalau dia melanggar, langsung franchise-nya dibatalkan, dia rugi. Franchise-nya udah dibayar. Nah terus ada joint venture. Joint venture itu atraktif biasanya, karena kita pakai local partner. Ya, kita lihat. Tapi juga menjadi tidak atraktif kalau misalnya local partner kita kepala besar main gila. Ya, biasanya dikendalikan. Dulu bos saya memiliki saham 51% saham dari susu cap bendera itu, Friese Vlaag. Jadi mayoritas. Tetapi di Belanda bos saya tekan perjanjian akte notaris. Walaupun dia punya saham, ya, 51%, ya, dia tidak boleh menggunakan kelebihan saham mayoritas itu untuk voting. Ya, jadi tetap tidak diterima mayoritas dia. Ya, bos saya tidak bisa lain, karena sebenarnya punya power. Kalau nggak mau nanti dia cari partner lain. Jadi bos saya terpaksa tanda tangan. Ya, jadi ini joint venture kadang-kadang begitu. Dan sekretaris bagus, bos saya 51%, waktu itu Presiden Soeharto dilaporkan, Pak Harto saya sudah punya 51% saham. Pak Harto, wah bagus. Pak Harto kan teman baik bos saya dulu. Bagus. Ternyata diam-diam di Belanda ada perjanjian di mana saya hadir akte notaris. Tidak boleh menggunakan kelebihan mayoritas tadi untuk voting right. Jadi voting right-nya ya sama, ya. Jadi di sini kita lihat joint venture itu seperti itu. Nah kalau wholly owned atraktif. Karena kalau untungnya kita miliki semua. Tapi tidak atraktif. Karena sebaliknya kalau kita ruginya kita tanggung sendiri. Nggak ada partner. Ya, karena biayanya kita harus bayar sendiri. Nah yang mana yang baik? Ya dari keadaan. Kalau saya ekspor, nanti tidak ada jalan lain. Saya tidak bisa tidak ekspor. Kenapa? Ya saya tidak punya modal untuk bikin pabrik. Ini kita harus lakukan seperti itu. Ya, nah ini kita lihat. Jadi juga kompetensi juga ada, core kompetensi. Influence on entry mode, technological know-how, ya, management know-how. Ketika partner dari luar datang, diharapkan membawa technological know-how, ya, teknologi yang baru. Diharapkan punya management know-how. Ketika datang bos saya dari Amerika, ya, Bristol Myers, Mead Johnson, atau Johnson Wax, itu diharapkan punya teknologi. Ya, Bristol Myers, Mead Johnson perusahaan farmasi, juga perusahaan, ya, artinya susu, sustagen dan sebagainya. Ya, nah ini kita lihat. Ini core kompetensi baru mereka bisa masuk. Ya, juga ada cost reduction, influence entry mode. Nah, beberapa seperti pada Coca-Cola, dia bikin di sini kan karena cost reduction. Kalau dikirim dari Atlanta buat apa? Terus saya bilang 99% air dan gula. Lebih baik bikin di Indonesia. Airnya air Indonesia, gulanya dari sini. Ya, biaya cost reduction itu besar sekali. Aqua juga begitu. Aqua dia bikin di Klaten. Ya, dia bikin lagi di Jawa Timur. Dia bikin lagi di Bali. Dia bikin lagi kalau nggak salah di Medan. Akhirnya karena overinvest di mana-mana dia membangun, ya, perusahaan-perusahaan baru, dia pakai duit luar negeri tanpa hedging pada krisis ekonomi Asia, ya, dolar naik menjadi 17.500, ya, Aqua itu kolaps. Pemiliknya Pak Tirto nggak mampu lagi bayar utang. Ya, ini terjadi.
Nah, terus juga ada greenfield or brownfield acquisition. Ya, kalau greenfield itu boleh dari nol, dari awal, minta izin, ya, terus juga ya, setelah izin dapat, beli tanah, bikin pabrik, pasang mesin from zero lah, dari nol, sampai nanti mulai bikin produk itu. Nah, itu kalau yang disebut brownfield itu akuisisi. Ya, karena brownfield itu perusahaan sudah jadi, seperti sawah sudah coklat mau dipanen, kita beli. Nah, itu namanya akuisisi brownfield. Ya, kalau pada greenfield itu dimulai dari zero. Makanya green seperti padi di sawah yang baru ditanamin kan, warnanya hijau. Nah, kalau pada brownfield umumnya akuisisi. Perusahaan sudah jadi seperti Sampurna Group, diakuisisi oleh Philip Morris. Mahal itu, ya, 5 miliar dolar. Nah, masing-masing ada pro and cons. Dari pihak pemerintah, lebih baik greenfield. Kenapa greenfield? Dari segi penciptaan lapangan pekerjaan. Perusahaan baru belum ada pabrik, belum ada buruh. Jadi pemerintah gembira, nanti pabrik itu akan meng-hire 100-200 orang. Karena masih kosong. Tapi pada brownfield tidak bisa. Daripada Sampurna Group tidak mungkin ya, direkrut 100-200 orang baru. Karena Sampurna Group itu udah jalan, udah ada orangnya. Kalaupun dia tambah paling-paling 4-5 orang saja. Jadi dari segi pencarian lapangan pekerjaan baru, pemerintah memilih yang namanya greenfield. Ya, itu yang terjadi. Nah, kenapa akuisisi dan sebagainya? Oke, kita akhiri saja dulu sampai di sini. Ada pertanyaan lain sebelum kita akhiri? Selamat sore, terima kasih, sampai ketemu lagi.